Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jagat Lelembut. Tentunya masih bersama saya Bobby yang akan menceritakan sebuah kisah horor dan kisah misteri. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu dan selalu dimudahkan segala urusannya. Sebelum melanjutkan ceritanya, buat kalian yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Oke, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Di sebuah rumah mewah yang berdiri megah di pinggiran kota, dikelilingi oleh pepohonan tinggi yang daunnya bergoyang pelan di angin malam. Bobby berdiri di ambang pintu dapur, menatap Yaya dengan pandangan penuh kasih sayang. Rumah itu adalah istana mereka, dengan lantai marmer mengkilap yang memantulkan cahaya lampu kristal gantung. Dinding-dinding dihiasi lukisan abstrak yang Bobby beli dari lelang seni mahal. Mereka sudah menikah selama 9 tahun penuh. Dan bagi Bobby, Yaya tetap menjadi satu-satunya wanita yang mampu menenangkan badai di dalam dadanya. Wanita itu dengan rambut hitam panjang yang terurai lembut di punggungnya, sedang sibuk menyusun makan malam di meja kayu jati yang luas. Nasi goreng harum dengan telur mata sapi, sayur tumis, dan sambal pedas yang selalu menjadi favorit keluarga. Dari ruang tamu yang bersebelahan, terdengar tawa riang dua anak mereka. Rian, bocah laki-laki berusia 7 tahun, dengan mata coklat mirip ayahnya, sedang menyusun balok-balok Lego menjadi benteng tinggi. Sementara Lila, gadis kecil berusia 6 tahun, dengan pipi cubi dan senyum manis, menggoyang boneka beruangnya sambil bernyanyi lagu anak-anak yang tidak jelas liriknya. Bobby, pria tampan berusia 38 tahun, dengan rahang tegas dan senyum karismatik yang membuatnya dikagumi banyak wanita di lingkungan kerjanya, tidak pernah tergoda. Karirnya di bidang properti telah membawanya ke puncak kesuksesan. Proyek apartemen mewah yang dia kelola menghasilkan jutaan. Tapi baginya, kekayaan itu hanyalah alat untuk membahagiakan keluarga kecilnya. Bobby melangkah mendekat, lengannya melingkar di pinggang Yaya dari belakang. Hidungnya menghirup aroma sabun mandi yang lembut dari kulit istrinya. "Kamu terlihat lelah hari ini, sayang," katanya lembut, suaranya dalam dan hangat seperti biasa. Yaya menoleh, tersenyum tipis meski matanya menyimpan kekhawatiran kecil yang mulai muncul belakangan ini. Biasa aja. Hari ini di kantor banyak meeting. Tapi aku baik-baik saja kok. Kamu sendiri pulang lebih awal hari ini. Biasanya kamu lembur sampai malam. Bobby mencium pipi istrinya pelan, lalu melepaskan pelukannya dan membantu menyusun piring. Iya, proyek baru di pusat kota selesai lebih cepat dari yang aku kira. Aku ingin lebih banyak waktu dengan kalian. Rian dan Lila sudah kangen ayahnya, katanya tadi pagi. Dia tertawa kecil, tapi Yaya memperhatikan ada kerutan kecil di dahinya, sesuatu yang tidak biasa. Benar, mereka selalu tanya kapan ayah pulang. Tadi Lila bilang ingin ayah baca cerita sebelum tidur lagi. Kamu ingat kan? Cerita tentang pangeran dan naga itu. Dia suka sekali. Bagian di mana pangeran yang menang. Mereka berdua berpindah ke ruang tamu, memanggil anak-anak untuk makan. Rian berlari mendekat, tangannya masih memegang balok Lego. Ayah, lihat ini. Bentengku sudah hampir selesai. Besok aku tambah menara lagi ya. Bobby mengangkat Rian ke pangkuannya, mencium kening anaknya.
Sini. Wah, bagus sekali. Ayah bangga. Nanti ayah bantu tambahin prajurit-prajuritnya ya. Tapi sekarang makan dulu, biar kuat main lagi ya. Lila menyusul, memeluk kaki ayahnya. Ibu, aku lapar. Ada es krim gak setelah makan? Yaya tertawa menggendong Lila dan membawanya ke meja makan. Ada sayang, tapi makan nasi dulu ya. Kalau enggak, nanti gigi Lila sakit loh. Mereka duduk bersama di meja makan yang diterangi cahaya lilin aroma terapi. Suasana hangat dipenuhi obrolan ringan. Bobby menceritakan hari kerjanya. Tadi ada klien dari luar kota. Dia mau bangun villa di pegunungan. Aku bilang, lokasi itu bagus, tapi harus hati-hati dengan tanah longsor. Tapi dia setuju. Kamu gimana ya? Kerja di rumah sambil jaga anak-anak pasti capek kan? Yaya menggeleng sambil menyuapkan nasi ke mulut Lila. Gak apa-apa mas, aku senang di rumah. Tadi siang aku masak ini sambil dengar podcast tentang parenting lah. Mereka bilang penting banget quality tim sama anak. Kamu setuju kan? Tentu sajalah, aku gak mau kehilangan momen-momen ini. Ingat dulu waktu kita pertama kali ketemu di kafe kampus itu. Kamu lagi baca buku sambil minum kopi, dan aku langsung jatuh cinta sama kamu. Iya, tersipu mengingat masa lalu. Iya, waktu itu kamu bilang boleh duduk di sini gitu kan? Kayaknya buku kamu lebih menarik daripada kuliah hari ini. Mereka tertawa bersama, tapi tiba-tiba angin malam meniupkan daun ke jendela, membuat suara gesekan samar yang seperti bisikan. Iya, merinding sedikit, tapi mengabaikannya. Mas, akhir-akhir ini kamu sering murung pas pulang. Ada masalah di kantor? Atau ada yang lain? Gak ada sayang, mungkin cuma stres biasa. Proyek besar lagi, tapi aku baik-baik saja. Janji deh, besok aku ajak kalian piknik ke taman. Anak-anak ikut bergabung dalam obrolan. Rian bertanya, Ayah, besok piknik bawa bola ya? Aku mau main sepak bola sama ayah. Lila menimpali, Aku mau bawa boneka dan es krim. Oke, semua dibawa. Tapi sekarang selesaikan makannya dulu ya. Makan malam berlanjut dengan cerita-cerita kecil. Bobby menceritakan lelucon dari kantor, Yaya berbagi resep baru yang dia coba, dan anak-anak bercerita tentang hari mereka di sekolah dan daycare. Suasana begitu damai, seolah dunia luar tidak ada. Setelah makan, mereka pindah ke sofa ruang keluarga. Bobby membacakan cerita untuk Lila, suaranya lembut. Dan pangeran itu mengayunkan pedangnya, menebas naga jahat itu. Aku akan lindungi kerajaanku, katanya. Lila bertepuk tangan. Yeay, pangeran menang. Rian duduk di samping Yaya, menggambar di buku sketsanya. Ibu, lihat gambarku. Ini rumah kita dengan taman besar. Wah, bagus sekali, Nak. Nanti kita tempel di dinding ya. Malam semakin larut. Saat anak-anak sudah tidur di kamar mereka, Bobby dan Yaya naik ke kamar tidur utama di lantai atas. Kamar itu luas, dengan tempat tidur king size berbalut spray sutra putih, dan jendela besar yang menghadap ke taman belakang. Yaya mandi dulu, air hangat mengalir membasuh tubuhnya yang lelah. Saat keluar, dia melihat Bobby sudah berbaring, matanya setengah tertutup. Mas, kamu tidur duluan ya. Aku masih mau baca buku sebentar. Oh ya udah sayang, selamat malam. Yaya berbaring di sampingnya, mematikan lampu meja. Kegelapan menyelimuti ruangan, hanya cahaya bulan samar yang menyusup melalui tirai tipis.
Saat tidur mulai datang, Yaya mendengar Bobby bergumam dalam tidurnya. Kata-kata samar yang membuat bulu kuduknya merinding. "Pengkhianat. Dia bohong. Harus dihukum." Yaya membuka mata, menatap suaminya. Mas, kamu bilang apa? Tapi Bobby tidak bangun, hanya berguling pelan. Yaya mencoba tidur lagi, tapi tiba-tiba dia merasa ada hembusan angin di lehernya, seolah ada nafas seseorang di belakangnya. Dia langsung menoleh cepat, tapi tidak ada apa-apa. Hanya bayangan pohon di luar jendela yang bergoyang, membentuk siluet aneh seperti tangan yang meraih. Jantung Yaya berdegup kencang. Mungkin cuma angin kali ya. Bisiknya pada diri sendiri. Tapi saat dia menutup mata lagi, dia mendengar suara langkah kaki samar di koridor luar kamar. Pelan tapi jelas, seperti seseorang berjalan mondar-mandir. Mas, bangun. Kayaknya ada suara di luar. Bobby menggeliat, membuka matanya setengah. Apa? Mungkin kucing tetangga kali. Ayo tidur lagi ah. Yaya ragu, tapi akhirnya berbaring kembali. Namun suara itu berhenti tiba-tiba, digantikan oleh keheningan yang lebih menyeramkan. Di sudut ruangan, di balik lemari besar, Yaya seolah melihat bayangan gelap yang lebih pekat dari kegelapan lainnya. Bentuk samar seperti seorang wanita dengan rambut panjang yang berdiri diam, memandang mereka. Yaya berkedip, dan bayangan itu hilang. Ini pasti karena capek. Gumamnya, tapi tidurnya malam itu gelisah. Dihantui mimpi tentang mata tak terlihat yang mengawasi dari kegelapan. Pagi berikutnya, Yaya bangun dengan perasaan aneh, seolah malam tadi bukan mimpi. Bobby sudah bangun, membuat kopi di dapur. "Pagi sayang, kamu tidur nyenyak banget." Iya, lumayan. Tapi semalam aku dengar suara aneh, Mas. Kamu gak ngerasa apa-apa? "Enggak, mungkin angin atau mimpi buruk. Jangan dipikirin ah." Tapi di dalam hati Yaya, kekhawatiran itu mulai tumbuh, seperti akar gelap yang merayap di bawah permukaan kehidupan tentang mereka. Anak-anak bangun, hari baru dimulai, tapi bayangan malam tadi masih membekas, menjanjikan sesuatu yang lebih gelap di depan. Di sebuah apartemen kecil yang sempit di tengah kota, dindingnya dicat putih kusam dengan retak-retak halus di sudut-sudut. Isna duduk sendirian di sofa tua yang sudah agak berlubang di bagian sandarannya. Cahaya lampu neon kuning pucat menyinari wajahnya yang cantik tapi penuh garis-garis kecemburuan yang tak pernah hilang. Di tangannya ponsel murah yang layarnya retak memantulkan foto lama. Bobby saat muda, berusia 20-an lah. Tersenyum lebar di depan kampus dengan lengan melingkar di bahu Isna. Foto itu diambil saat mereka masih kuliah, saat Bobby masih miliknya sepenuhnya. Isna mengusap layar ponsel dengan jari telunjuknya, seolah bisa menyentuh wajah pria itu lagi. Bobby, kenapa kamu memilih dia? Gumam Isna pelan, suaranya bergetar antara amarah dan kesedihan. Bobby, pria tampan dengan mata tajam dan senyum yang bisa meluluhkan hati siapa saja. Kini sudah kaya raya berkat bisnis propertinya. Karismanya tak pernah pudar. Bahkan di media sosial, banyak wanita yang diam-diam mengaguminya. Tapi bagi Isna, Bobby adalah segalanya. Mereka pernah begitu dekat, malam-malam panjang di kosan, ciuman panas di bawah pohon akasia kampus, janji-janji manis tentang masa depan. Kamu bilang aku satu-satunya, Bob. Kamu bilang Yaya itu cuma teman biasa. Bohong semua ini. Isna bangkit, berjalan mondar-mandir di ruangan sempit itu.
Lantai keramik dingin menyentuh telapak kakinya yang telanjang. Dia ingat betul saat Bobby memperkenalkan Yaya sebagai teman dekat di sebuah pesta reuni kampus. Yaya wanita sederhana dengan pakaian biasa dan senyum polos, yang menurut Isna tidak punya apa-apa dibanding dirinya. Dia nggak secantik aku, Bob. Nggak sepintar aku. Nggak seambisius aku juga. Kenapa kamu memilih dia, Bob? Karena dia nurut. Karena dia nggak ribet seperti aku. Beberapa tahun setelah pernikahan Bobby dan Yaya, Isna pernah mencoba mendekati lagi. Dia sengaja bertemu, kebetulan, di sebuah kafe di dekat kantornya Bobby. "Isna, lama gak ketemu?" kata Bobby saat itu, tersenyum sopan tapi dingin. Mereka ngobrol sebentar. Isna mencoba merayu. Kamu masih ingat malam-malam kita dulu? Waktu kita di pantai itu, kamu bilang, aku yang paling kamu cintai. Bobby tertawa kecil, tapi matanya tak berbinar seperti dulu. "Itu masa lalu, Is. Aku sudah bahagia sekarang dengan Yaya dan anak-anak. Kamu juga pasti menemukan yang terbaik kok." Penolakan halus itu seperti pisau yang menusuk hati Isna. Sejak itu, obsesinya semakin dalam. Malam itu Isna memutuskan untuk bertindak. Dia mengendarai motor bututnya ke sebuah desa terpencil di pinggir hutan. Jalan tanah berlubang membuat tubuhnya terguncang. Rumah dukun itu kecil, terbuat dari kayu dan bambu, dikelilingi pohon-pohon tinggi yang daunnya bergesekan seperti bisikan. Dukun tua itu seorang wanita berusia 60-an dengan rambut putih panjang dan mata tajam menyambutnya di teras. Kamu datang lagi, nak? Tanya dukun itu dengan suara serak. Iya, Mbak. Kali ini saya serius. Saya mau dia kembali ke saya. Bobby harus sadar bahwa Yaya itu cuma pengganggu. Jawab Isna tegas sambil menyerahkan amplop tebal berisi uang. Dukun itu mengangguk, mengajak Isna masuk ke ruang belakang yang gelap, yang diterangi lilin-lilin kecil di altar sederhana. Bau kemenyan menusuk hidung, campuran dengan aroma ramuan aneh yang mendidih di periuk tanah liat. Mereka duduk bersila di atas tikar pandan. Dukun itu mulai membakar ramuan, daun-daun kering, akar-akar aneh, dan sesuatu yang berbau amis seperti darah kering. Asap putih tebal naik, membentuk pola-pola aneh di udara. Ini pelet pengasihan yang kuat, Dok. Dicampur dengan ilmu hitam sedikit, biar dia itu benci pada istrinya. Nanti kamu campur ramuan ini ke minumannya pelan-pelan, yo. Atau lewat barang yang dia pegang, yang sering dia pegang. Ya, tapi ingat, arwah lama bisa bangkit kalau salah langkah. Isna mendengarkan dengan mata berbinar. Berapa lama efeknya, Mbak? Saya mau dia marah besar sama Yaya. Mau dia lihat Yaya sebagai musuh. Bahkan kalau perlu, dia yang menghabisi Yaya sendiri. Dukun itu tersenyum tipis, giginya kuning. Ini akan membuatnya melihat kebenaran yang kamu mau. Dia akan paranoid, curiga, dan amarahnya akan meledak. Tapi bayarannya mahal, Dok. Jiwa kamu ikut terikat. Kalau arwah korban bangkit, dia akan cari kamu juga. Saya nggak takut, Mbok. Yang penting Bobby kembali ke saya. Saya akan jadi istrinya. Saya yang layak dapat anak-anaknya, rumah mewahnya, semuanya. Balas Isna licik, tersenyum lebar. Dukun itu mengangguk, melanjutkan ritual, membaca mantra-mantra kuno dalam bahasa yang tidak Isna pahami, sambil menusuk boneka kain kecil yang mirip wajah Yaya dengan jarum hitam. Setiap tusukan
Isna membayangkan Yaya menderita. Ini untuk pengkhianatanmu, Yaya. Bisik Isna dalam hati. Ritual selesai larut malam. Isna pulang dengan botol kecil berisi cairan hitam pekat dan beberapa serbuk. Mulai besok, cari cara memasukkan ini ke hidupnya. Pesan dukun itu terakhir kali. Di perjalanan pulang, Isna tertawa sendiri di motor. Sebentar lagi, Bob. Kamu akan lihat betapa Yaya itu busuk. Kamu akan kembali ke pelukanku. Kembali di apartemen, Isna berbaring di tempat tidur sempitnya, memeluk bantal sambil memandang foto Bobby lagi. Kelelahan membuatnya tertidur cepat, tapi mimpi malam itu aneh. Dia melihat Yaya berdiri di tepi jurang yang gelap. Tangannya meraih ke arah Bobby yang tertawa di belakang Isna. Kembalilah padaku, Bob. Kembalilah, Kata Yaya dalam mimpi itu. Suaranya dingin seperti angin kubur. Tiba-tiba, tangan tak terlihat mendorong wajah Yaya jatuh ke jurang hitam pekat itu. Yaya berteriak, tapi suara tawa Bobby bergema keras di telinga Isna. Tawa yang bahagia, seolah bebas dari beban. Isna terbangun tengah malam. Keringat dingin membasahi tubuhnya. cuma mimpi. Gumamnya, tapi jantungnya berdegup kencang. Saat dia bangun untuk minum air di dapur kecil, dia mendengar suara ketukan pelan di pintu apartemen. Tak, tak, tak. Pelan, tapi ritmis. Siapa ya jam segini? Dia mendekat ke pintu, mengintip dari lubang kunci. Koridor luar kosong, hanya lampu neon berkedip-kedip. Tapi saat dia mundur, ketukan itu berpindah ke jendela kamar. Tok, tok, seperti jari-jari dingin yang mengetuk kaca. Isna menarik tirai perlahan di luar jendela lantai 3 itu. Tak ada siapa-siapa, hanya angin malam yang meniup daun-daun pohon di bawah. Tapi di kaca jendela, pantulan wajahnya bercampur dengan bayangan samar seorang wanita lain. Rambutnya panjang basah, wajah pucat dengan mata hitam pekat yang menatap langsung ke arahnya. Isna berteriak kecil, mundur hingga tersandung meja. Saat dia melihat lagi, bayangan itu hilang. Hanya pantulannya sendiri yang tersisa. Tapi di sudut ruangan, di balik lemari pakaian, dia seolah melihat siluet wanita itu berdiri diam. Air menetes dari rambutnya ke lantai, membentuk genangan kecil yang tak ada asalnya. Dia menyalakan semua lampu, duduk di sofa sambil memeluk lutut. Tapi sepanjang malam dia merasa ada nafas dingin di tengkuknya, seolah seseorang berdiri tepat di belakangnya, mengawasi setiap gerakannya. Bau amis seperti darah segar samar-samar tercium, meski dia sudah menyemprot parfum ruangan berkali-kali. Pagi datang dengan lambat, dan Isna tahu ini baru permulaan dari apa yang dia undang sendiri. Pagi itu sinar matahari menyusup melalui celah tirai kamar tidur utama. Tapi Bobby bangun dengan kepala yang terasa berat, seperti ada kabut tebal yang menyelimuti pikirannya. Dia menggosok mata, mencoba mengusir rasa pening yang tidak biasa. Biasanya dia bangun segar, siap menghadapi hari dengan energi penuh. Tapi hari ini berbeda. Mungkin kurang tidur kali ya. Ia bergumam sambil bangkit dari tempat tidur. Yaya masih tertidur lelap di sampingnya, nafasnya teratur, wajahnya damai. Bobby menatap istrinya sebentar, tapi entah kenapa, ada rasa aneh yang menyelinap. Sebuah keraguan kecil yang tak bisa ia jelaskan. Di meja sarapan, suasana masih hangat seperti biasa. Rian dan Lila sudah duduk, sibuk dengan sereal mereka masing-masing. Yaya menyajikan kopi hitam untuk Bobby.
Pagi sayang, kamu tidur nyenyak semalam. Aku dengar kamu gelisah, kayak bergumam terus. Tanya Yaya lembut sambil mencium pipi suaminya. Bobby menggeleng cepat. Iya, nyenyak kok. Mungkin mimpi buruk biasa. Proyek di kantor lagi banyak ya. Jangan khawatir ya. Tapi saat dia menyeruput kopi, rasanya pahit sekali. Lebih pahit dari biasanya. Dia memandang Yaya yang sedang membungkuk, memberi susu pada Lila. Dan tiba-tiba, gambar aneh muncul di benaknya. Yaya tertawa dengan pria lain di suatu tempat yang gelap. Dia menggelengkan kepala keras, mencoba mengusir bayangan itu. Kamu kenapa, Mas? Wajahmu tegang gitu. Tanya Yaya lagi, duduk di sebelahnya sambil mengusap punggung tangan Bobby. Gak apa-apa, cuma pusing sedikit. Nanti di kantor minum obat deh. Ayah, hari ini aku ada lomba menggambar di sekolah. Ayah datang ya. Tentu saja, Nak. Ayah usahakan pulang cepatnya. Aku juga mau ayah jemput. Jangan lama-lama di kantor ya. Bobby mengangguk, mencium kening kedua anaknya sebelum berangkat. Tapi saat mobilnya melaju ke kantor, kabut di kepalanya semakin tebal. Radio memutar lagu lama, tapi liriknya terdengar seperti bisikan. Dia bohong. Dia bukan milikmu. Di kantor, gedung tinggi dengan kaca mengkilap yang menjadi markas bisnis propertinya. Bobby biasanya dikenal sebagai bos yang tenang dan bijaksana. Rapat pagi berjalan seperti biasa, tapi saat seorang karyawan muda bernama Andi mempresentasikan laporan keuangan proyek baru, Bobby tiba-tiba membentak. Ini apa-apaan? Angkanya salah semua. Kamu kerja seenaknya ya? Dasar bodoh. Maaf Pak Bobby, saya cek lagi. Tapi menurut saya angkanya sudah sesuai data kemarin. Sesuai. Kamu pikir aku nggak bisa hitung sendiri? Reward sekarang juga. Kalau nggak beres hari ini, potong gaji. Semua orang saling pandang. Sekretarisnya, si Mira, yang sudah bekerja bertahun-tahun dengannya, mendekat setelah rapat. Mohon maaf, Pak. Bapak baik-baik saja? Tadi agak keras sekali. Biasanya Bapak nggak gitu. Bobby menghela nafas panjang, menggosok pelipisnya. Maaf Mir, aku lagi pusing. Mungkin kurang tidur. Bilang ke Andi ya, aku minta maaf ya. Nanti aku traktir makan siang. Iya, Pak. Tapi kalau perlu istirahat, pulang saja. Proyek bisa ditangani kami. Sepanjang hari Bobby berusaha fokus, tapi amarah kecil terus muncul tanpa alasan. Saat makan siang sendirian di ruangannya, dia membuka ponsel dan melihat foto keluarga. Yaya tersenyum di taman dengan anak-anak. Tapi lagi-lagi, gambar aneh muncul. Yaya memeluk pria lain, tertawa bahagia. Apa-apaan ini? Gumam Bobby kesal, melempar ponsel ke meja. Dia menelpon Yaya. Ya, kamu lagi ngapa? Lagi di rumah, Mas. Baru selesai makan siang buat anak-anak. Kamu gimana? Sudah makan? Ya sudah. Kamu sendirian di rumah? Ya sendirian lah. Sama Rian sama Lila. Mereka lagi main di taman belakang. Kenapa tanya gitu? Kamu curiga apa? Enggak. Cuma gak apa-apa. Aku pulang agak sore ya. Ada meeting lagi. Kenapa aku curiga gini ya? Yaya gak pernah bohong. Bisiknya pada diri sendiri. Pulang sore hari, lalu lintas macet, membuat Bobby semakin kesal. Saat tiba di rumah mewah mereka, lampu-lampu sudah menyala hangat. Dari luar terdengar suara Yaya menelpon seseorang di ruang tamu. Bobby masuk pelan, mendengar Yaya tertawa pelan.
Iya, besok aku ke pasar lagi deh. Kamu baik banget nganterin kemarin. Iya, hati-hati ya pulangnya. Bobby langsung menghadang saat Yaya menutup teleponnya. Siapa itu? Tanyanya tajam, suaranya lebih keras dari yang dia inginkan. Yaya terkejut, ponsel hampir jatuh dari tangannya. Mas, kamu pulang? Itu cuma teman dari pasar, Mustaqim. Ingat nggak? Yang kemarin nganterin aku pulang pas hujan. Wajah Bobby memerah, darahnya mendidih tanpa alasan jelas. Gambar-gambar aneh muncul lagi di benaknya. Yaya duduk di mobil depan dengan pria itu. Tangan mereka bersentuhan. Yaya tersenyum genit. Teman dari pasar. Tertawa-tawa gitu. Kamu pikir aku bodoh ya? Hah? Kamu selingkuh ya? Yaya mundur selangkah, matanya melebar. Apa, Mas? Kamu gila ya? Mustaqim itu teman lama dari kampung halaman. Dia kebetulan ketemu di pasar nganterin karena hujan deras. Gak ada apa-apa. Kamu kenapa sih akhir-akhir ini? Setiap aku cerita apa-apa, kamu langsung curiga. Suara Yaya mulai naik. Anak-anak sedang bermain di kamar mendengar dan mulai menangis memanggil ibunya dan ayahnya. Bobby mendekat, tangannya gemetar. Jangan bohong ya. Aku lihat sendiri kemarin dari jendela. Kamu turun dari mobilnya, senyum-senyum. Berapa lama ini terjadi? Dari dulu kamu main di belakang ya? Yaya menangis sekarang. Mas, stop mas. Kamu berubah banget. Dulu kamu gak gini. Apa karena stres kerja? Atau ada yang lain? Kamu percaya aku dong. 9 tahun kita bersama. Aku gak pernah macam-macam mas. Pertengkaran mereka berlangsung panjang di ruang tamu. Suara saling tuduh bergema. Akhirnya Yaya lari ke kamar anak-anak, menenangkan Rian dan Lila yang ketakutan. Bobby duduk di sofa, kepalanya semakin pusing. Aku salah apa sih? Kenapa aku gini? Gumamnya. Malam itu, setelah anak-anak tidur, Bobby mandi sendirian di kamar mandi utama. Air panas mengalir. Uap memenuhi ruangan. Saat dia menyekat cermin yang berembun, dia melihat bayangan di balik kabut uap. Bentuk samar seorang wanita dengan rambut panjang basah, berdiri tepat di belakangnya. Mata hitam pekat menatap langsung. Bobby berbalik cepat. Siapa dia? Siapa di sana? Tapi kamar mandi kosong. Saat dia melihat cermin lagi, bayangan itu menghilang seolah tak pernah ada. Jantungnya berdegup kencang. Dia keluar buru-buru, duduk di tepi tempat tidur. Yaya sudah tidur membelakanginya. Masih kesal. Bobby berbaring. Tapi sepanjang malam, dia mendengar bisikan samar di telinganya. Seperti angin yang berhembus melalui celah jendela yang tertutup rapat. Dia pengkhianat. Dia bohong. Hukum dia. Bobby menutup telinga dengan bantal, tapi bisikan itu semakin jelas, disertai hembusan angin yang membuat bulu kuduknya berdiri. Di sudut kamar, di balik tirai yang tidak bergoyang, dia seolah melihat siluet wanita itu lagi, berdiri diam. Air menetes dari ujung rambutnya ke lantai marmer, membentuk genangan kecil yang menghilang saat dia berkedip. Wah, ini pasti karena stres kerja. Gumamnya berulang-ulang, suaranya gemetar. Tapi hatinya gelisah. Dan dia tahu, amarah yang muncul ini bukan dari dirinya sendiri. Ada sesuatu yang sedang merayap masuk perlahan tanpa ampun. Pagi itu pasar tradisional ramai seperti biasa. Bau ikan segar, rempah-rempah, dan sayuran basah bercampur jadi satu. Yaya berjalan di antara lapak-lapak. Tas belanja kainnya sudah penuh dengan kangkung hijau segar, tomat merah ranum, pisang ambon, dan beberapa potong daging ayam untuk makan malam. Rambutnya diikat ponytail sederhana.
Baju kurung lengan panjang berwarna krem menempel sedikit di tubuh karena gerah. Dia tersenyum pada pedagang langganan sambil menawar harga. Bu, tomatnya berapa kilo ini? Tanya Yaya ramah. 15.000 mbak. Bagus-bagus, manis. Jawab pedagang perempuan tua itu. 10.000 boleh ya bu? Saya langganan kok. Aduh mbak Yaya. Baiklah, 10.000 saja. Tapi lain kali jangan nawar lagi ya. Mereka tertawa kecil. Saat Yaya hendak pulang, langit tiba-tiba mendung gelap. Hujan deras turun tanpa ampun. Petir menyambar di kejauhan. Orang-orang berlarian mencari tempat berteduh. Yaya berdiri di bawah atap lapak yang sudah penuh sesak. Tas belanjanya dia peluk erat agar tidak basah. Tiba-tiba suara klakson mobil tua terdengar di pinggir jalan. Yaya! Yaya, woi! Panggil seseorang dari dalam mobil butut berwarna silver. Yaya menoleh, terkejut tapi senang. Mas Mustaqim? Wah, lama gak ketemu. Mustaqim, pria berusia sekitar 40-an dengan kumis tipis dan senyum hangat, membuka pintu penumpangnya. Iya, kebetulan lewat. Hujan deras gini, naik sini aja, aku antar pulang. Rumahmu kan gak jauh dari sini. Yaya ragu sebentar, tapi petir kembali menggelegar. Buar. Boleh ya mas? Makasih banyak ya. Gak enak badan kalau kehujanan. Naik aja gak apa-apa. Lagian kan kita itu saudara, sudah teman lama toh, kata Mustaqim sambil tersenyum sopan. Di dalam mobil suasana hangat meski hujan mengguyur kaca depan. Wiper bergerak cepat, radio memutar lagu dangdut pelan. Mas Mustaqim, sekarang kerja apa? Terakhir ketemu waktu lebaran 2 tahun lalu kan? Sekarang saya buka bengkel kecil di dekat terminal ya. Ya lumayan lah, bisa makan. Lah terus kamu gimana toh? Anak-anak sehat toh? Sehat mas, alhamdulillah. Rian sudah kelas 2 SD, Lela TK besar. Bobby juga sibuk kerja. Proyek propertinya lagi banyak. Wah, suamimu itu memang hebat. Dari dulu sudah kelihatan bakal sukses dia. Kamu beruntung punya suami kayak gitu, kata Mustaqim tulus. Yaya hanya tersenyum. Iya mas, tapi akhir-akhir ini dia agak aneh sih. Sering murung, mudah marah. Mungkin stres kerja kali. Mobil berhenti di depan gerbang rumah mewah mereka. Hujan masih deras, tapi sudah agak reda. Sampai di sini saja ya mas. Terima kasih banyak loh. Gak kebayang kalau harus jalan kaki hujan-hujanan. Sama-sama ya. Hati-hati ya. Kalau butuh apa-apa bilang saja. Nomormu masih yang dulu kan? Iya mas. Makasih lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yaya berlari kecil ke teras rumah sambil memayungi tas belanja dengan tangan. Dia tidak tahu bahwa dari jendela lantai 2, Bobby sudah berdiri diam sejak 3 menit yang lalu. Bobby pulang lebih awal hari ini karena meeting dibatalkan. Tapi saat melihat mobil tua itu berhenti dan Yaya turun sambil tersenyum lebar, sesuatu di dalam dadanya meledak. Wajahnya memerah, tangannya mengepal erat di sisi jendela, hingga buku-buku jarinya memutih. Pintu depan terbuka. Yaya masuk sambil mengibaskan air hujan dari rambutnya. Assalamualaikum Bob. Kamu sudah pulang? Panggilnya riang. Bobby muncul dari tangga. Turun pelan, tapi langkahnya berat. Matanya tajam. Bibirnya mengeras. Dari mana kamu? Tanyanya dingin. Yaya terkejut melihat ekspresi suaminya. Dari pasar mas. Hujan deras tadi. Untung ada teman lama yang nganterin. Teman lama? Pria yang barusan nurunin kamu dari mobil butut itu? Suara Bobby naik 1 oktav. Yaya mengangguk bingung. Iya, Mustaqim. Teman dari kampung halaman dulu.
Kebetulan ketemu di pasar. Bobby mendekat cepat, menghadang Yaya di depan pintu dapur. Kebetulan, tertawa-tawa di mobil, senyum-senyum pas turun. Terus bilang kebetulan. Kamu pikir aku buta ya? Yaya mundur selangkah, tas belanja masih di tangan. Bobby, kamu salah paham. Dia cuma nganterin karena hujan. Gak ada apa-apa kok. Gak ada apa-apa. Kamu selingkuh ya dengan pria itu? Sudah berapa lama ini berlangsung? Suara Bobby menggelegar, membuat Yaya tersentak. Air mata mulai menggenang di matanya. Mas, kamu gila yang ngomong gitu. Selingkuh. 9 tahun kita nikah. Aku setia sama kamu. Aku urus rumah, anak-anak, semuanya. Kamu malah tuduh aku selingkuh sama teman lama yang cuma nganterin pulang. Jangan bohong. Aku lihat sendiri. Kamu turun dari mobilnya kayak orang mesra. Pasti kalian sering ketemu diam-diam. Ngomong ya. Sudah berapa kali kamu naik mobilnya? Sudah berapa kali kamu bohong bilang ke pasar padahal ketemu dia? Yaya menangis. Suaranya pecah. Aku gak bohong. Kamu kenapa sih, Bob? Akhir-akhir ini, kamu berubah banget. Setiap aku cerita apa-apa, kamu curiga. Setiap aku senyum sama orang, kamu bilang aku selingkuh. Kamu sakit apa? Atau kamu yang selingkuh? Makanya suka nuduh orang. Kata-kata itu seperti bensin di atas api. Bobby maju lagi. Tangannya terangkat seolah ingin mendorong, tapi dia menahannya. Di kepalanya bisikan semakin kencang, seperti banyak suara berbisik serentak. Dia pengkhianat. Dia bohong. Dia tidur dengan pria lain. Hukum dia. Hukum dia sekarang. Bobby merasa ada kekuatan asing yang mendorong tangannya. Seperti ada tangan tak terlihat yang memaksa dia untuk bertindak. Bob, stop. Kamu gak waras lagi. Jerit Yaya, mundur hingga punggungnya menempel dinding. Kamu yang membuat aku gini. Kamu yang hancurkan rumah tangga ini. Balas Bobby. Suaranya sudah bukan suaranya lagi. Lebih dalam, lebih ganas. Pertengkaran mereka semakin memanas. Piring di meja dapur bergetar karena suara keras. Dari lantai atas, teriakan anak-anak terdengar. Ibu, ayah, kenapa berantem? Rian dan Lila berlari turun tangga. Wajah mereka pucat ketakutan. Lila langsung menangis kencang, memeluk kaki Yaya. Rian berdiri di antara kedua orang tuanya. Ayah, jangan marah sama ibu. Ayah jahat. Melihat anak-anak menangis, Yaya ambruk duduk di lantai, memeluk Lila erat. Sudah sayang, ibu baik-baik saja. Tapi suaranya bergetar hebat. Bobby berdiam diri. Nafasnya tersengal. Bisikan di kepalanya masih bergaung, tapi kini bercampur rasa bersalah. Dia ingin memeluk anak-anaknya, tapi tangannya gemetar. Tiba-tiba, dia merasa ada hembusan angin di tengkuknya. Saat menoleh ke belakang, di cermin besar ruang tamu, dia melihat pantulan dirinya. Tapi di belakangnya, berdiri sosok wanita berambut panjang, basah, wajahnya pucat, tersenyum tipis. Sosok itu mengangkat tangan, seolah mendorong bahu Bobby dari belakang. Bobby berbalik cepat. Tidak ada siapa-siapa. Tapi di sudut ruangan, di dekat tangga, bayangan itu berpindah, berdiri diam. Air menetes dari ujung jari-jarinya ke lantai marmer, membentuk genangan kecil yang lenyap saat dia berkedip. Anak-anak tidak melihat apa-apa, tapi Lila tiba-tiba menangis lebih keras. Ibu, ada orang di sana. Dingin. Yaya menggendong Lila dan Rian, membawa mereka kembali ke kamar atas
tanpa sepatah kata lagi pada Bobby. Pintu kamar anak-anak ditutup keras. Bobby sendirian di bawah, duduk di sofa dengan kepala tertunduk. Bisikan itu kembali. Dia pengkhianat. Jangan biarkan dia lolos. Dia menutup kedua telinganya dengan tangan, tapi suara itu datang dari dalam kepalanya sendiri. Di luar hujan masih turun deras, petir menyambar lagi, seolah langit ikut marah atas apa yang baru saja dimulai di dalam rumah itu. Malam itu, rumah yang biasanya hangat terasa seperti ruang beku. Lampu dapur menyala terang, memantul di permukaan meja granit yang menggilap. Tapi suasana sudah tidak lagi sama sejak pertengkaran sore tadi. Yaya berdiri di dekat wastafel, mencuci piring makan malam dengan gerakan mekanis. Air mengalir deras seolah ingin menghanyutkan amarah yang masih membara. Anak-anak sudah tertidur di kamar atas setelah dibujuk lama. Tapi tangis mereka masih bergema di kepala Yaya. Bobby masuk ke dapur tanpa suara. Langkahnya pelan tapi berat. Matanya merah karena kurang tidur dan amarah yang tak padam. Dia berdiri di abang pintu, memandang punggung Yaya yang membelakanginya. Bisikan di kepalanya semakin kencang, seperti ribuan suara kecil yang berteriak serentak. Dia pengkhianat. Dia harus dihukum. Sekarang. Yaya mendengar langkah itu, menoleh pelan, matanya bengkak karena menangis. Bob, kita bicara baik-baik yuk. Aku gak tahan kalau kamu terus begini. Katanya lembut, suaranya bergetar. Dia mematikan keran, mengeringkan tangan dengan serbet. Kamu berubah banget. Dulu kamu gak pernah curiga sama aku. Apa yang salah? Cerita dong sama aku. Kita kan suami istri. Bobby mendekat satu langkah, tangannya mengepal di sisi tubuh. Apa yang salah? Kamu yang salah ya? Kamu yang bikin aku gini. Setiap hari bohong, bilang ke pasar, bilang ke teman. Padahal ketemu pria itu, Mustaqim. Kamu pikir aku gak tahu? Suaranya naik, tapi kali ini lebih dalam, seperti ada lapisan lain di baliknya. Yaya mundur hingga punggungnya menempel lemari dapur. Matanya penuh air mata lagi. Bobby, cukup. Aku sudah bilang berkali-kali, Mustaqim cuma teman lama. Dia nganterin aku pulang karena hujan. Gak ada apa-apa. Kamu percaya aku dong. 9 tahun kita bersama, aku gak pernah selingkuh. Kamu yang mulai aneh sejak beberapa bulan lalu. Kamu pulang murung, kamu marah tanpa sebab. Kamu tuduh aku macam-macam. Apa ada orang lain di hidupmu? Apa ada wanita lain yang bikin kamu begini? Kata-kata itu seperti pemicu akhir. Bisikan di kepala Bobby meledak menjadi jeritan. Dia menantangmu. Dia mengajakmu. Habisi dia. Habisi sekarang. Matanya kosong seketika. Pupilnya melebar hingga hampir hitam pekat. Bobby meraih pisau dapur yang tergeletak di telenan. Pisau besar berbilah tajam yang baru dipakai memotong daging ayam tadi sore. Tangannya bergerak sendiri, seperti ada kekuatan lain yang mengendalikan. Bob, apa yang kau lakukan? Letakkan pisau itu. Jerit Yaya ketakutan. Suaranya pecah. Dia mundur lagi, tapi sudah tidak ada tempat. Bobby, ini aku Yaya, istri kamu. Ibu anak-anak kamu. Kamu bukan istriku lagi. Kamu pengkhianat. Gumam Bobby dengan suara yang bukan miliknya. Lebih serak, lebih dingin. Dia maju cepat. Yaya mencoba menangkis dengan tangan, tapi terlambat. Dengan satu gerakan cepat dan brutal,
Pisau itu menyayat leher Yaya dari kiri ke kanan. Srat! Sangat dalam dan presisi. Darah langsung menyembur deras, memercik ke dinding putih dapur, ke langit granit, ke baju Bobby. Yaya memegang lehernya. Mata terbelalak penuh kejutan dan rasa sakit yang tak terucapkan. Suara gargling basah keluar dari tenggorokannya saat dia berusaha bernafas. Tapi darah sudah mengalir deras dari luka menganga itu. Tubuh Yaya ambruk pelan ke lantai, kakinya lemas. Tangannya masih mencoba menutup luka yang tak mungkin bisa ditutupi lagi. Matanya menatap Bobby, bukan dengan kebencian, tapi dengan kesedihan mendalam. Bob, kenapa? Bisiknya lemah sebelum nafas terakhirnya habis. Darah terus mengalir, membentuk genangan merah pekat di sekitar kepalanya. Rambut hitamnya tercecer di dalamnya. Dari lantai atas, teriakan anak-anak terdengar nyaring. Ibu, ayah. Rian dan Lila terbangun karena suara jeritan Yaya yang terakhir. Berlari ke tangga sambil menangis histeris. Tapi Bobby tidak mendengar. Dia berdiri diam di sana. Pisau masih digenggam erat. Darah menetes pelan dari ujung bilah ke lantai. Cetik, cetik, cetik. Matanya kosong, nafasnya tersengal. Beberapa detik kemudian kesadaran kembali seperti air dingin yang disiramkan. Bobby menatap tangannya, menatap pisau, menatap tubuh Yaya yang tak bernyawa lagi. Horor melanda seperti gelombang besar. Iya, apa yang aku lakukan? Jeritnya keras, suaranya memecah keheningan malam. Pisau jatuh dari tangannya, berdebuk di lantai. Dia ambruk, berlutut di genangan darah, mencoba memeluk tubuh Yaya yang sudah dingin. Yaya, bangun. Maafkan aku ya. Aku gak sadar. Ada suara yang suruh aku ya. Yaya. Anak-anak sudah di ambang pintu dapur, melihat semuanya. Rian menjerit. Ibu mati. Ayah bunuh ibu. Lila hanya bisa menangis tak terkendali. Tubuh kecilnya gemetar. Tetangga sebelah mendengar jeritan dan tangis anak-anak, langsung menelpon polisi. Sirene terdengar tak lama kemudian. Polisi datang dengan cepat, menerobos pintu depan yang tidak terkunci. Mereka menemukan Bobby masih berlutut di samping tubuh Yaya. Tangannya penuh darah, wajahnya kosong. Tuan, letakkan tangan di atas kepala, teriak polisi. Senjata teracung. Bobby tidak melawan, hanya bergumam berulang-ulang. Suara. Mereka suruh aku. Dia pengkhianat. Tapi aku gak mau. Di kantor polisi saat interogasi awal, Bobby hanya duduk diam di ruang tahanan sementara. Ada suara di kepalaku. Dari beberapa bulan yang lalu. Mereka bilang Yaya selingkuh. Mereka suruh aku menghukum dia, katanya pelan pada penyidik. Penyidik saling pandang, mengira ini hanya alasan pembunuh sadis. Malam pertama di penjara sementara, sel kecil dengan dinding beton, dingin, dan lampu neon yang berkedip-kedip. Bobby duduk di dipan besi. Kepalanya tertunduk. Bau darah Yaya masih tercium di hidungnya, meski dia sudah diganti baju tahanan. Tiba-tiba suhu di sel itu turun drastis. Nafasnya membentuk uap putih. Dia mendengar suara langkah basah dari luar jeruji. Tap, tap, tap. Seperti kaki telanjang yang berjalan di air. Bobby langsung menoleh. Di sudut sel yang gelap, di balik bayangan lampu yang tidak sampai, Yaya berdiri diam. Lehernya menganga lebar.
Daging dan urat terlihat jelas di bawah samar cahaya. Darah masih menetes pelan ke lantai. Tik, tik, tik. Matanya putih pucat, menatap langsung ke Bobby tanpa kedip. Bob, kenapa kamu lakuin ini padaku? Bisik suara Yaya, tapi bukan dari mulutnya. Suara itu datang dari dalam kepala Bobby sendiri. Bobby menjerit mundur hingga punggungnya menempel dinding. Yaya, maaf, aku gak sadar. Dia merangkak ke jeruji memanggil penjaga. Tapi saat lampu neon menyala terang karena penjaga menyalakan saklar tambahan, penampakan itu menghilang seketika. Hanya genangan air kecil di sudut sel yang tak ada asalnya, menguap perlahan. Malam-malam berikutnya sama. Setiap kali lampu redup, Yaya muncul lagi. Kadang di depan dipan, kadang di balik jeruji, kadang mencerminkan di kaca toilet sel. Lehernya selalu menganga, darah selalu menetes, dan suara selalu berbisik. Kamu bunuh aku karena suara itu. Tapi suara itu dari mana, Bob? Cari tahu sebelum aku ambil kamu bersamaku. Bobby tidak tidur lagi. Dia hanya duduk meringkuk di sudut, menutup telinga. Tapi suara Yaya dan bisikan lama bercampur jadi satu. Di luar sel, penjaga mendengar gumaman. Ada yang rasuki aku. Ada yang bunuh istriku lewat tanganku. Tapi tidak ada yang percaya. Bagi dunia luar, Bobby hanyalah suami pembunuh. Tapi di dalam kegelapan sel, malam berdarah itu baru saja dimulai lagi, dan kali ini tidak ada jalan keluar. Di apartemen kecilnya yang pengap, Isna duduk bersilah di sofa usang sambil memeluk bantal. Televisi rumah di depannya sedang menyiarkan berita malam. Layar menampakkan foto rumah mewah Bobby dan Yaya dengan garis polisi kuning melintang di depan pintu. Reporter wanita berbicara serius. Seorang ibu rumah tangga bernama Yaya ditemukan tewas di dapur rumahnya dengan luka sayatan di leher. Suaminya, Bobby, pengusaha properti terkenal, telah ditangkap di tempat kejadian. Polisi menduga ini pembunuhan dalam rumah tangga akibat pertengkaran hebat. Isna menatap layar tanpa berkedip. Bibirnya perlahan melengkung menjadi senyum puas yang tak bisa disembunyikan. Akhirnya kamu hilang dari hidupnya, Yaya. Bobby akan kembali ke aku sekarang. Dia pasti butuh seseorang yang benar-benar mengerti dia. Dia mematikan televisi, berdiri, dan berjalan ke cermin kecil di dinding kamar. Di sana dia memandang pantulannya sendiri. Wajah cantik yang masih terawat, meski mata bawahnya mulai menghitam karena kurang tidur. Kamu menang, Isna. Ritual itu berhasil. Beberapa hari kemudian, Isna mulai bergerak. Dia menghubungi pengacara Bobby yang namanya tertera di berita. Halo Pak Hendra, saya Isna, teman lama Bobby dari kuliah. Saya baru dengar berita itu. Saya sangat prihatin. Bolehkah saya bertemu Bobby? Saya ingin beri dukungan moral, katanya dengan suara manis yang pura-pura sedih. Pengacara itu setuju mengatur kunjungan. Di ruang kunjungan penjara yang dingin dan berbau disinfektan, Isna duduk di depan kaca pembatas, memegang gagang telepon. Bobby muncul dari pintu belakang. Baju tahanan membuatnya terlihat lebih kurus dan pucat. Matanya cekung, rambutnya acak-acakan. Isna, tanyanya heran saat duduk. Iya, Bob. Aku dengar dari berita. Aku nggak percaya. Kamu baik-baik saja. Isna pura-pura mata berkaca-kaca.
Bobby menggeleng pelan. Gak baik, Is. Aku gak tahu apa yang terjadi malam itu. Ada suara di kepalaku. Suara yang bilang Yaya selingkuh. Yang suruh aku hukum dia. Aku gak sadar sampai pisau itu sudah di tanganku. Isna memasang wajah prihatin. Bob, kamu pasti stres berat. Iya ya, dia memang sering curiga sama orang lain kan? Mungkin dia yang memprovokasi. Kamu gak salah sepenuhnya. Aku akan bantu cari pengacara terbaik. Aku akan datang sering ya. Kamu gak sendirian. Bobby menatapnya lama. Terima kasih, Is. Kamu satu-satunya yang masih mau datang. Tentulah, Bob. Kita kan pernah dekat dulu. Aku gak akan tinggalkan kamu. Jawab Isna lembut. Tapi di dalam hati dia tertawa. Rencananya berjalan mulus. Malam-malam berikutnya, namun apartemen kecil Isna mulai terasa berbeda. Suhu ruangan sering turun tiba-tiba meski AC mati. Lampu neon di kamar mandi sering berkedip tanpa sebab. Suara air menetes di keran yang sudah ditutup rapat. Isna mencoba mengabaikan, tapi ketakutan mulai merayap. Suatu malam saat Isna berdiri di depan cermin kamar mandi menyisir rambut sebelum tidur, cermin itu tiba-tiba retak sendiri. Retakan muncul dari tengah, menyebar seperti sarang laba-laba tanpa ada benturan. Isna tersentak mundur. Apa-apaan ini? Kata Isna keras saat dia mendekat lagi untuk melihat lebih jelas. Di balik bahunya, di pantulan cermin, muncul wajah Yahya. Pucat, mata hitam pekat penuh dendam. Leher menganga dengan daging robek dan darah kering menempel di baju. Yahya tidak bergerak, hanya menatap langsung ke mata Isna melalui cermin. Isna berteriak, berbalik cepat. Tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Tapi saat dia melihat cermin lagi, Yahya masih ada di sana. Kini lebih dekat, seolah baru melangkah satu langkah. Ini pasti imajinasi. Katanya bergetar, suaranya berusaha tegas. Kamu sudah mati ya. Kamu gak bisa ganggu aku. Dia memukul cermin keras hingga retakannya semakin lebar. Lalu lari ke ruang tamu, menyalakan semua lampu. Tapi malam itu belum selesai. Saat Isna mencoba tidur di sofa karena takut masuk kamar, dia mendengar suara tangis anak-anak dari koridor luar apartemen. Tangis pelan seperti Rian dan Lila yang dulu pernah dia lihat di foto keluarga Bobby. Ibu di mana? Dingin. Suara kecil itu bergema di dinding koridor kosong. Isna bangun, membuka pintu apartemen sedikit. Koridor gelap, hanya lampu emergensi merah yang berkedip. Tidak ada siapa-siapa. Tapi saat dia menutup pintu, suara tangis itu berpindah ke dalam apartemen, tepat di belakang sofa tempat dia duduk. Suara Lila seperti berbisik di telinganya. Isna menoleh cepat di sudut ruangan di dekat lemari. Ada bayangan kecil dua anak berdiri bergandengan. Wajah mereka pucat, tapi saat Isna berkedip, bayangan itu lenyap. Hanya genangan air kecil di lantai yang tak ada asalnya. Sementara itu di penjara, Bobby semakin terganggu. Setiap malam, saat lampu sel dimatikan, mimpi yang sama datang. Dia melihat adegan malam berdarah itu lagi. Pisau di tangannya, darah Yahya menyembur, tubuhnya ambruk. Tapi kini ada tambahan. Yahya berbalik sebelum mati, menunjuk ke arah bayangan di belakang Bobby. Di sana, Isna berdiri tersenyum licik.
Tangannya memegang botol kecil berisi cairan hitam. Dia yang suruh kamu, Bob. Dia yang masukkan suara itu ke kepalamu. Bisik Yaya dalam mimpi. Darah mengalir dari mulutnya. Bobby terbangun, berkeringat dingin setiap kali. Isna. Wah, mustahil. Gumam Bobby, tapi keraguan mulai tumbuh. Saat kunjungan berikutnya, dia bertanya langsung. Isna, kamu pernah kasih minum aku aneh-aneh apa bertahun-tahun lalu? Atau barang yang sering aku pegang? Isna terkejut sesaat, tapi dia langsung tersenyum. Apa maksudmu, Bob? Aku gak pernah. Kamu mimpi buruk ya? Tenang saja, aku akan bantu bukti bahwa kamu itu terganggu jiwa. Jauh di rumah kerabat yang mengasuh Rian dan Lila, anak-anak itu mulai gelisah. Malam-malam mereka sering terbangun menangis. Bibinya bertanya, Kenapa, Nak? Mimpi buruk ya? Rian yang lebih besar menjawab gemetar. Ibu datang malam-malam, Bi. Ibu berdiri di ujung tempat tidur. Lehernya ada luka besar. Darahnya menetes ke lantai. Ibu bilang, cari tahu siapa yang bikin ayah bunuh ibu. Bukan ayah salah sendiri. Lila menimpali sambil menangis. Ibu dingin, tangannya basah. Ibu peluk Lila, tapi Lila takut. Bibi mengira itu trauma biasa. Tapi saat dia memeriksa kamar anak-anak pagi harinya, dia menemukan jejak kaki basah di lantai kayu. Jejak kecil telapak kaki wanita dewasa yang mengarah dari jendela ke tempat tidur anak-anak, lalu menghilang di tengah ruangan. Bau amis darah segar samar-samar tercium, meski tidak ada noda. Isna mulai tidak bisa tidur. Setiap malam, penampakan semakin nyata. Cermin-cermin di apartemennya retak satu persatu. Suara tangis anak-anak kini disertai bisikan Yaya langsung di telinganya. Kamu yang merencanakan ini. Kamu yang undang aku ke dunia ini lagi. Aku gak akan pergi sendirian, Isna. Saat Isna menoleh ke kegelapan kamar, Yaya sering berdiri di sana. Tubuhnya basah oleh darah. Tangannya terulur, jari-jarinya bengkok seperti cakar. Dan setiap kali Isna menyalakan lampu, sosok itu lenyap, meninggalkan hanya genangan darah kecil yang menguap perlahan. Hantu itu telah bangkit sepenuhnya, dan dendamnya belum selesai. Di ruang terapi penjara yang sempit, dindingnya abu-abu kusam dengan satu jendela kecil berjeruji. Bobby duduk menghadap psikolog wanita paruh-baya bernama Dr. Ratna. Ruangan itu dingin, bau sabun murah bercampur keringat. Bobby sudah beberapa kali sesi, tapi hari ini matanya lebih fokus, meski masih cekung karena kurang tidur. Bobby, kita sudah bicara soal malam itu berkali-kali. Kamu bilang ada suara yang memerintahmu. Hari ini coba kita gali lebih dalam. Apa yang kamu rasakan sebelum pisau itu di tanganmu? Tanya Dr. Ratna, tenang. Pena di tangannya siap untuk mencatat. Bobby menunduk lama, tangannya gemetar di atas meja. Dok, akhir-akhir ini mimpi saya sama terus, Dok. Bukan cuma malam pembunuhan. Lebih jauh ke belakang. Saya lihat Isna, mantan saya dari kuliah, kasih saya minuman sesuatu. Gelas wine di apartemennya bertahun-tahun lalu. Dia bilang, minuman ini untuk kamu, biar kamu rileks. Saya ingat rasanya aneh, Dok, dan pahit.
Tapi saya minum karena percaya dia teman baik waktu itu. Dokter Ratna mengangguk pelan. Terus, apa yang terjadi di mimpi itu? Saya minum, lalu kepala saya pusing. Isna tersenyum aneh dan bilang, "Sekarang kamu akan melihat kebenaran tentang Yaya. Dia gak pantas buat kamu." Lalu ada bayangan hitam masuk ke tubuh saya, Dok. Seperti asap dingin yang merayap ke otak. Sejak itu suara-suara mulai muncul pelan-pelan. Awalnya cuma bisikan curiga, lama-lama jadi perintah keras. Saya gak sadar waktu itu, Dok. Saya pikir itu cuma stres kerja biasa. Jadi kamu yakin ini bukan halusinasi biasa? Kamu ingat ritual atau sesuatu yang berbau mistis? Bobby mengangkat kepala, matanya penuh ketakutan. Saya nggak yakin ritual, tapi mimpi itu terlalu jelas. Saya lihat Isna pegang botol kecil hitam, campur ke minuman saya. Dan di mimpi terbaru, Yaya muncul lagi, lehernya berdarah. Tapi dia bilang, tanya Isna tentang dukun yang dia temui. Dia yang buat kamu begini katanya. Saya takut, Dok. Kalau benar, berarti saya cuma korban juga. Tapi saya yang bunuh Yaya. Tangan saya, Dok. Sesi berakhir dengan Bobby menangis pelan. Dokter Ratna berjanji akan laporkan ini ke penyidik untuk investigasi lebih lanjut. Sementara itu di apartemen kecilnya, Isna sudah tidak bisa tenang lagi. Lingkaran hitam di bawah matanya semakin pekat. Dia sering terbangun di tengah malam karena suhu ruangan turun drastis atau karena suara tangis anak-anak yang tidak ada sumbernya. Akhirnya dia memutuskan kembali ke desa terpencil itu menemui dukun yang sama. Rumah bambu dukun itu masih sama, tapi kali ini angin malam lebih kencang, pohon-pohon bergoyang seperti menari ganas. Dukun tua itu membuka pintu, wajahnya langsung pucat saat melihat Isna. Kamu kembali. Aku sudah bilang, ilmu ini berbahaya kalau salah sasaran, kata dukun itu langsung, suaranya bergetar. Isna masuk buru-buru, duduk di tikar. Mbok, arwah Yaya bangkit. Dia muncul di apartemen saya setiap malam. Cermin retak sendiri. Ada pantulannya di belakang saya. Lehernya menganga, darah menetes. Suara anak-anak nangis di koridor. Saya nggak bisa tidur, Mbok. Tolong cabut ilmunya. Dukun itu menggeleng keras, mata liar. Sudah terlambat. Arwahnya bangkit karena kematiannya penuh dendam. Dia mati dengan tuduhan selingkuh yang gak benar. Itu bikin arwahnya kuat. Pelet yang aku kasih dulu sudah menyatu dengan jiwa suaminya. Tapi sekarang arwah Yaya balik menagih utang. Dia tahu kamu dalangnya. Tapi Mbok janji efeknya cuma bikin Bobby benci Yaya dan kembali ke saya. Kenapa sekarang saya dihantui sama Yaya? Karena kamu minta yang terlalu kuat. Kamu bilang kalau perlu biar dia habisi Yaya sendiri. Nah, sekarang akibatnya datang. Arwah korban ilmu hitam selalu balik ke pemesan. Aku gak bisa cabut lagi. Lari saja kamu, atau minta maaf di kuburnya. Tapi aku ragu dia mau dengar. Isna pulang dengan tubuh gemetar. Malam itu hujan deras mengguyur kota. Saat dia masuk apartemen dan mengunci pintu, ketukan pelan terdengar dari luar. Tok, tok, tok. Ritmenya lambat, seperti orang yang sabar menunggu. Siapa? Teriak Isna dari dalam, suaranya bergetar. Tidak ada jawaban.
Ketukan berhenti. Isna mendekat ke lubang dan mengintip. Koridor kosong, hanya lampu neon yang berkedip. Dia membuka pintu perlahan dengan rantai pengaman. Tidak ada siapa-siapa. Tapi saat pintu dibuka lebih lebar, angin dingin masuk keras, membawa bau amis darah segar yang menyengat, seperti dapur malam pembunuhan itu. Isna menutup pintu cepat, tapi saat menoleh ke dalam, dia melihat jejak kaki basah di lantai keramik. Jejak telapak kaki wanita kecil, basah oleh air bercampur darah merah tipis. Jejak itu mulai dari depan pintu menuju koridor kecil, lalu langsung ke kamar tidur. Satu persatu, ples, ples, meski tidak ada suara langkah nyata. Isna, kamu yang merencanakan semuanya. Bisik suara wanita di kepalanya, dingin dan jelas. Isna berlari mengikuti jejak itu. Tangannya bergetar memegang gagang pintu kamar. Saat dibuka, lampu kamar sudah menyala sendiri. Di depan cermin besar yang sudah retak parah, Yaya berdiri membelakangi Isna. Rambut panjangnya basah menempel di punggung. Baju putih dulu kini merah darah semua. Lehernya menganga lebar. Tulang rawan dan urat terlihat jelas di bawah cahaya lampu. Yaya. Isna menjerit, mundur hingga menabrak dinding. Yaya berbalik pelan, wajahnya pucat seperti mayat. Mata hitam pekat tanpa putihnya. Darah masih menetes di luka leher. Kamu yang suruh dukun itu. Kamu yang campur racun ke minuman Bobby bertahun-tahun lalu. Kamu yang buat dia curiga. Kamu yang buat dia angkat pisau itu ke leherku. Suara Yaya bukan dari mulut. Suara itu langsung bergema di dalam kepala Isna, membuat tulang tengkoraknya seperti bergetar. Aku gak bermaksud sampai mati. Aku cuma mau dia kembali ke aku. Jerit Isna menangis, tubuhnya ambruk ke lantai. Kamu bilang ke dukun, kalau perlu, habisi dia. Aku dengar semuanya. Sekarang aku di sini untuk ambil apa yang kamu janjikan. Yaya melangkah mendekat. Jejak darah basah mengikuti setiap langkahnya. Tangan dinginnya terulur, jari-jarinya memanjang seperti cakar. Isna berteriak histeris, merangkak mundur. Maaf Yaya, aku salah. Tolong pergi. Tapi saat dia menyalakan lampu plafon lebih terang, Yaya lenyap seketika. Hanya bau darah yang semakin kuat, dan cermin yang kini retak total, pecah berantakan ke lantai tanpa ada yang menyentuh. Jauh di rumah kerabat, Rian dan Lila mulai sakit misterius. Demam tinggi mendadak. Tubuh mereka dingin seperti es meski selimut sudah tebal. Dokter rumah sakit bilang, ini trauma psikologis berat yang memicu gejala fisik. Anak-anak sering begini setelah kehilangan orang tua secara tragis. Tapi malam itu, saat bibi mereka menjaga di ruang rawat, Rian terbangun dari demamnya dan berbisik lemah. Ibu datang lagi, Bi. Ibu bilang, kasih tahu ayah, dalangnya sudah hampir bayar semua, tapi belum selesai. Ibu pegang tangan Rian, dingin banget, lehernya berdarah terus. Bibi ketakutan, tapi tak berani cerita ke siapapun. Di penjara, Bobby mendengar kabar anak-anak sakit dari pengacaranya. Dia duduk di sel sendirian, menatap dinding. Ya, kamu lagi lindungin mereka ya? Aku tahu sekarang, Isna dalangnya. Maaf, aku lambat sadar. Tolong, jangan balas dendam ke anak-anak kita. Di sudut sel yang gelap, Yaya muncul lagi sebentar. Wajahnya masih menyeringai, mengerikan.
tapi matanya kini lebih sedih daripada marah. Darah menetes, tapi dia mengangguk pelan sebelum lenyap saat lampu menyala. Rahasia mulai terkuak sepenuhnya, tapi bayarannya belum lunas. Pagi yang cerah di kota, tapi hati Isna gelap seperti malam tanpa bulan. Dia bergegas ke penjara dengan tas tangan mahal yang dia beli khusus untuk kesan baik, berpura-pura membawa bukti untuk membebaskan Bobby. Sebuah maps berisi dokumen palsu tentang kondisi mentalnya. Di mobil, dia berlatih senyum prihatin di kaca spion. Ini akhirnya, Bob. Kamu akan bebas. Dan kita bisa mulai lagi. Gumamnya pada diri sendiri. Tapi sepanjang jalan, angin dingin seolah menyusup melalui celah jendela, membawa bau amis darah yang samar. Di ruang kunjungan penjara yang steril, dinding beton dingin dan kursi besi keras, Isna duduk di depan kaca pembatas. Bobby muncul, langkahnya pelan, wajahnya semakin kurus dengan janggut yang tak terurus. Matanya penuh keraguan saat melihat Isna. "Is, kamu lagi? Ada apa sekarang?" Tanyanya lemah melalui telepon. Isna memasang wajah sedih, mata berkaca-kaca, palsu. Bob, aku bawa bukti baru. Aku hubungi psikolog swasta. Dia bilang kamu mungkin kena pengaruh obat atau apa gitu yang bikin kamu halusinasi. Ini bisa jadi pembelaan di pengadilan. Aku akan bantu kamu, Bob. Aku gak bisa lihat kamu menderita begini. Ingat dulu kita. Kamu bilang aku satu-satunya yang ngerti kamu. Iya ya, dia gak pernah paham betul kan? Bobby menatapnya lama, tangannya mengepal gagang telepon. "Bukti. Kamu yakin, Is? Akhir-akhir ini mimpi saya aneh. Saya lihat kamu kasih saya minum sesuatu dulu. Bertahun lalu. Kamu campur apa di sana? Dan Yaya bilang dalam mimpi, kamu yang guna-guna saya." Isna tertawa kecil, suaranya bergetar tapi berusaha tenang. Bob, itu pasti mimpi buruk karena stres. Aku guna-guna. Kamu gila ya? Aku cuma mau bantu. Lihat ini dokumennya. Psikolog bilang kamu paranoid karena tekanan kerja. Bukan karena Yaya selingkuh atau apa. Kamu gak ingat? Yaya yang sering keluar malam, bilang ke pasar, tapi pulang telat. Mungkin dia yang bohong duluan. Tapi saat Isna berbicara, wajahnya di mata Bobby seolah berubah sejenak. Kulitnya memucat, mata hitam pekat, dan lehernya muncul luka menganga seperti Yaya malam itu. Darah samar menetes di kaca pembatas. Bobby mundur, telepon jatuh dari tangannya. "Yaya, kamu bukan Isna." Penjaga langsung mendekat. Tapi visi itu lenyap secepat datang. Isna terkejut. Bob, kamu kenapa? Aku Isna. Jangan gini dong. Bobby mengambil teleponnya lagi. Nafasnya tersengal. "Pergi, Isna. Jangan datang lagi. Aku tahu sekarang. Kamu bagian dari ini semua." Bob, tunggu Bob. Aku akan buktikan. Aku cinta kamu, Bob. Tapi Bobby sudah pergi, meninggalkan Isna sendirian dengan rasa takut yang mulai menggerogoti. Tiba saat bulan purnama, bulan penuh menggantung di langit seperti mata yang mengawasi. Isna sendirian di apartemen kecilnya, pintu dikunci rapat, jendela ditutup tirai tebal. Dia duduk di sofa memeluk lutut, mencoba minum teh panas untuk menenangkan diri. Ini pasti berlalu. Yaya sudah mati.
arwah nggak ada. Gumamnya berulang-ulang, tapi tiba-tiba semua lampu padam seketika. Tak, bukan mati listrik biasa. Karena radio di dapur masih menyala pelan, memutar lagu statis yang berubah jadi bisikan samar. Kegelapan menyelimuti ruangan, hanya cahaya bulan samar menyusup melalui celah tirai. Isna meraba ponselnya untuk senter, tapi tiba-tiba suhu ruangan turun drastis. Nafasnya membentuk uap putih. Dia mendengar suara langkah basah dari kamar tidur, seperti kaki telanjang yang berjalan di genangan air. Langkah itu mendekat, dan di ambang pintu kamar, ia muncul, nyata, bukan bayangan lagi. Tubuhnya dingin, terlihat. Kulitnya pucat seperti mayat yang baru bangkit. Baju putih robek di leher dengan luka yang menganga lebar. Daging dan urat terlihat jelas. Darah segar masih mengalir pelan. Rambut basah menempel di wajah. Mata hitam pekat menatap Isna dengan dendam tak berujung. Yaya melangkah maju. Setiap langkah meninggalkan jejak darah basah di lantai. Isna, akhirnya kita bertemu langsung. Bisik Yaya, suaranya seperti angin kubur yang bergema di seluruh ruangan. Tangan dinginnya terulur, mencengkram leher Isna dengan kuat. Jari-jarinya seperti es yang membekukan kulit. Isna berjuang mencoba melepaskan, tapi tenaga Yaya seperti tidak terbatas. Yaya, lepaskan. Kamu sudah mati. Ini mimpi. Bukan mimpi, Isna. Kamu yang guna-guna Bobby. Kamu yang rasuki tubuhnya saat itu. Kamu yang buat dia angkat pisau ke leherku. Aku lihat semuanya sekarang. Dari dunia lain. Kamu bayar dukun itu berapa? 100 juta? 200 juta? Untuk ramuan hitam yang kamu campur di makanannya. Pelan-pelan, biar dia paranoid. Biar dia curiga aku selingkuh. Kamu yang susupkan bisikan itu ke kepalanya. Dia pengkhianat. Habisi dia. Kamu yang buat tangannya bergerak malam itu. Isna terbatuk, wajahnya memerah karena dicekik. Iya, aku akui. Aku bayar dukun untuk rasuki Bobby. Aku campur ramuan itu di kopi, di makanan yang aku kirim ke kantornya dulu. Aku mau dia kembali ke aku. Kamu gak pantas sama dia. Kamu cuma wanita biasa. Aku yang dulu kekasihnya. Aku cinta Bobby lebih dari kamu. Lepaskan aku, Yaya. Maafkan aku. Aku gak bermaksud sampai mati. Yaya tersenyum dingin. Cengkramannya semakin kuat. Apa? Maaf. Terlambat. Tapi aku bukan korban tak berdosa seperti yang kamu pikir. Twist ini yang kamu gak tahu. Aku tahu tentang kamu sejak lama. Bertahun lalu, saat aku tahu kamu masih hubungi Bobby diam-diam, aku cemburu buta. Aku pernah coba bunuh kamu duluan. Aku masukkan racun ke minumanmu waktu pesta reuni itu. Tapi gagal. Kamu tidak meminumnya. Aku simpan dendam itu dalam-dalam. Tapi sekarang arwahku bebas. Aku gak cuma tuntut balas ke kamu, tapi juga ke Bobby yang lemah iman, yang gampang digoda ilmu hitammu. Isna matanya melotot, nafasnya semakin pendek. Kamu juga jahat. Kamu coba bunuh aku duluan. Kenapa aku yang salah semua? Karena kamu yang mulai lingkaran ini. Bobby lemah, tapi kamu yang racuni dia. Sekarang bayar semuanya. Ia yang mendorong Isna ke lantai. Tangannya mencengkram lebih dalam.
Dalam kekacauan, Isna berjuang sia-sia. Kuku-kukunya menggaruk lengan Yaya yang dingin seperti es. Tapi darah Yaya sendiri yang mengalir ke tangan Isna, membakar kulitnya seperti asam. Ruangan bergetar, cermin-cermin retak dan pecah berantakan. Isna terbatuk darah, matanya membelalak sebelum nafasnya berhenti selamanya. Lehernya memar hitam seperti dicekik besi dingin. Di penjara, malam yang sama, Bobby duduk di selnya sendirian. Bulan purnama menyinari melalui jendela kecil berjeruji. Tiba-tiba Visi muncul. Yaya berdiri di depannya. Lehernya menganga. Tapi kali ini dia berbicara langsung. Bobby, Isna sudah membayar. Tapi kamu juga. Kamu lemah. Kamu biarkan dia racuni pikiranmu. Lihat ini. Lingkaran dendam kita tidak berujung. Visi menunjukkan adegan lama. Yaya mencoba meracuni Isna. Isna balas dengan ilmu hitam. Bobby jadi korban. Bobby menjerit, meraih tali spray, dan menggantung diri di jeruji jendela. Penjaga menemukan pagi harinya sudah dingin. Anak-anak mereka, Rian dan Lila, selamat diasuh oleh kerabat. Tapi setiap malam mereka dihantui mimpi. Ayah dan ibunya saling bunuh dalam lingkaran dendam tak berujung. Di mimpi itu, Yaya dan Bobby muncul bergantian. Wajahnya pucat, lehernya berdarah, tangan terulur dingin. "Jangan seperti kami," bisik mereka. Anak-anak terbangun menangis, tapi tidak ada yang percaya. Lingkaran itu terus berputar. Hantu keluarga yang tak pernah istirahat. Dan cerita ini tamat selesai sampai di sini. Bagaimana menurut kalian semua tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagat lelembut.